Untuk minggu keempat ini kita masuk ke merancang program. Jadi minggu yang lalu kita sudah bahas bagaimana cara kerja program ya. Cara kerja program, bagaimana apa hubungan hardware sama dengan software, terus kenapa hardware itu butuh program untuk jalan. Nah, ya karena software itu menjembatani antara hardware yang banyak komponennya yang dibikin oleh berbagai macam orang kayak gitu. Makanya kita butuh hardware dan juga software ini akan menjembatani kita sebagai manusia untuk bisa mengkontrol dari sisi hardware komputernya kayak gitu. Nah, minggu ini kita akan belajar terkait bagaimana cara merancang program. Nah, namanya program itu pastinya dibikin oleh orang. Nah, dalam membikinnya tentunya ada cara merancangnya. Kita nggak tiba-tiba langsung ada program nggak kayak gitu nggak ya. Nah, apa yang kita bahas minggu ini? Pertama kita akan bahas ada berapa nih? Ada 6 topik nih kalau nggak salah nih, 6 topik. Pertama kita bahas siklus program dulu. Mau kita bahas bagaimana cara mendesain sebuah program. Berikutnya ada pseudocode, ada flowchart, dan terakhir ada variabel sama input, proses, output. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, pertama terkait siklus pengembangan program. Nah, ini pada dasarnya kurang lebih ada sebenarnya banyak sekali contoh siklus pengembangan program ya. Ada banyak sebenarnya, ada yang sistemnya program untuk perusahaan besar kayak gitu, ada yang program untuk perusahaan kecil, ada masing-masing program itu memiliki siklus pengembangan sendiri. Tapi pada dasarnya secara simpel, secara sederhana, kalau kita bikin program, prosesnya kurang lebih kayak gini nih. Misalnya kita mau bikin program, pertama kita desain dulu programnya, mau programnya seperti apa kita bikinkan, dan kita tuliskan codingnya menggunakan bahasa pemrograman yang kita pilih. Kemudian baru setelah kita selesai ngetik codingnya, kita perbaiki sintak errornya. Nah, ini pasti sering terjadi nih. Yang terakhir adalah eksekusi program. Nah, di sini baru kita coba programnya jalan apa tidak kayak gitu. Baru terakhir kita debug dulu. Biasanya debug ini kita bandingkan antara yang kita input dengan outputnya, yang kita masukkan dengan hasil yang diharapkan itu sama apa enggak. Nah, kalau enggak berarti kita masuk namanya proses debug kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, semua program udah jalan dengan baik, dengan benar kayak gitu, maka programnya bisa dilepas ke pasar dan kita masuk lagi ke siklus mendesain program baru gitu atau mendesain fitur dari program itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi siklusnya kayak gitu ya kurang lebih ya kalau program-program sederhana ya. Pertama kita buat dulu desainnya, kemudian setelah desainnya udah oke nih, desainnya udah oke, udah kira-kira udah bagus nih, udah ada cetak birunya kurang lebih kayak gini kayak gitu. Lalu kita bikin codingnya, ketik programnya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, setelah itu kita coba running, kalau ada error-error sintak, nah kita perbaiki errornya. Nah, habis itu kita uji eksekusi programnya. Bentar. Nah, itulah kurang lebih siklus pengembangan program. Ada 5 sebenarnya. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Nah, pertama kita bahas dalam mendesain sebuah program itu. Apa-apa saja yang perlu kita lakukan dalam mendesain sebuah program. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus paham dulu langkah apa yang akan dikerjakan oleh program tersebut. Ini program mau bikin apa sih? Ini program tujuannya buat apa kayak gitu. Nah, itu harus kita tentukan, kemudian kita buat langkah-langkah untuk mengerjakan program itu, mengerjakan tugas itu kayak gitu. Memang dia harus kita runut langkah-langkahnya satu persatu ya, dari awal sampai akhir programnya selesai nanti kayak gimana, kayak gitu. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan, merunut tugas itu maksudnya? Jadi, kalau di dunia nyata ya, kita di dunia kerja kayak gitu, misalnya, ada perusahaan butuh bikin program atau ada orang yang butuh program tertentu. Nah, biasanya kita melakukan namanya interview. Jadi, ada nama programnya, misalnya nama programnya program, penghitung parkir otomatis kayak gitu.
Nah, kita bikin deskripsinya. Program ini berguna untuk mendeteksi otomatis biaya yang dikeluarkan ketika parkir kayak gitu. Kita bikin deskripsinya, kemudian kita interview orang-orang yang akan terlibat dalam proses penggunaan software itu, penggunaan program itu. Siapa aja itu biasanya sih tukang parkirnya, kayak gitu kita interview tukang parkirnya, kita interview orang yang pakai parkirnya kayak gimana, kita interview klien kita yang butuh program ini kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, setelah dari interview itu, barulah diproses namanya software requirement nih, tipe nih, kayak ini tulisannya ya. Nah, contohnya gimana hasilnya nanti, misalnya seperti ini, fungsi pendaftaran pengguna baru. Nah, ini tergantung dari kliennya, tergantung dari orang yang butuh softwarenya kayak gitu. Mau softwarenya ada ini fiturnya atau tidak gitu. Fungsi menampilkan informasi misalnya sebuah website kayak gitu. Sebuah informasi itu perlu ditampilkan atau tidak. Nah, itu harus dideskripsikan dengan jelas di proses pembuatan program. Ada lagi fungsi tombol notifikasi kayak gini. Nah, apakah itu perlu atau tidak, itu perlu dideskripsikan ketika mendesain sebuah program kayak gitu. Sama juga fungsi mengubah data ya kayak gini ya. Ini tergantung dari kebijakan dan aturan di perusahaan yang atau orang-orang yang dibutuhkan kayak gitu. Misalnya kayak seperti data KTP kayak gitu ya, itu kan nggak mungkin kita bisa mengubah sendiri data KTP, harus ada persetujuan dari di apa dulu, Kemendagri dulu kayak gitu ya. Nah, ada lagi website yang bisa kita ubah data pribadi kita sendiri kayak gitu. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan atau aturan yang berlaku. Nah, itu yang akan dirunut semuanya, dituliskan semuanya. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya sebuah program ya, misalnya website, namanya fungsinya untuk menampilkan informasi kayak gitu. Masih di sebuah perusahaan. Nah, ini. Pertama, kita tuliskan langkah-langkah untuk menampilkan informasi itu seperti apa. Misalnya, pertama, pengguna membuka aplikasi dan masuk melalui menu utama kita tuliskan. Kemudian kedua, pengguna memilih opsi lihat informasi atau kita ada tombol lihat informasi kayak gitu ya. Nah, klik itu kayak gitu. Kemudian aplikasi akan menampilkan daftar kategori informasi yang tersedia seperti profil perusahaan, kontak nama, kontak kami, FAQ, panduan pengguna kayak gitu. Itu harus dirunut satu-satu sampai nanti penggunanya selesai menggunakan program. Nah, kayak gitu. Ini cara yang menggunakan deskripsi. Atau contoh lain bisa misalnya kita gunakan program yang lebih sederhana ya saudara-saudari ya. Misalnya program untuk menghitung gaji karyawan per bulan. Nah, ini lebih sederhana daripada yang tadi. Misalnya untuk menghitung gaji karyawan apa kita butuhkan, yaitu pertama masukkan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh karyawan itu kayak gitu ya. Kemudian tentukan gaji per jamnya berapa kayak gitu. Itu harus dituliskan dulu. Kemudian ketiga, kalikan jumlah jam kerja dengan gaji per jam kayak gitu. Empat, tampilkan hasil perkalian dengan hasil perkalian yang dilakukan di langkah sebelumnya kayak gitu kan. Nah, ini bentuk deskripsi ya Saudara ya. Nah, ini bisa kita bikin contoh lain seperti ini. Langkah merebus air kayak gini ya. Nah, ini juga dibikin apanya deskripsinya satu persatu langkah-langkahnya kayak gitu. Ini langkah contoh mendesain program. Nah, langkah-langkah yang tadi itu sebenarnya ada aturan yang biasa kita pakai di dunia programming, di dunia coding. Namanya pertama adalah pseudocode. Nah, pseudocode ini definisinya adalah abstrak atau gambaran kasar dari sebuah program. Nah, dia mirip dengan bahasa pemrograman, tapi tidak ada aturan nulisnya. Jadi tergantung kita nulisnya mau kayak gimana gitu. Yang penting deskripsinya, yang penting langkah-langkahnya sesuai dengan yang apa kita butuhkan. Tujuannya adalah untuk memudahkan memahami langkah kerja dari suatu program. Nah, contohnya seperti ini. Pseudocode ya. Eh, ini adalah contoh program yang tadi ya, program untuk menghitung gaji karyawan gitu.
Pertama, 1, kita urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita urutkan semuanya langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama, tampilkan, teks, masukkan angka jumlah jam kerja yang dilakukan karyawan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, inputkan jumlah jam kerjanya berapa. Dan yang ketiga, tampilkan teks, masukkan gaji per jam dari karyawan tersebut, gitu. Yang keempat, inputkan gaji per jamnya. Yang kelima baru kita hitung, gaji kotornya berapa, sama dengan jumlah jam kerja dikali gaji per jam, kayak gitu ya. Nah, hasil perkalian tadi baru kita tampilkan dengan teks lagi, gaji kotor karyawan adalah titik-titik, kita tampilkan hasil dari perhitungan tadi, gaji kotor, kayak gitu ya. Ini contoh dari pseudocode-nya. Nah, ada lagi metode untuk, mendesain, membuat, langkah-langkah sebuah program yang lebih, eee, user friendly sebenarnya, itu namanya flowchart. Nah, flowchart ini tidak hanya digunakan di dunia coding sebenarnya, tapi juga digunakan di langkah-langkah mengerjakan sesuatu di umum seperti itu. Tapi kita sering pakai di coding karena bisa menggambarkan, alur dari awal sampai akhir sebuah langkah kerja. Nah, definisinya adalah menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas menggunakan gambaran simbol ya. Ingat, menggunakan gambar dan simbol. Beda dengan yang pseudocode tadi, pseudocode itu menggunakan, istilahnya abstrak lah kayak gitu. Abstrak dari sebuah programnya menggunakan deskripsi-deskripsi abstrak. Kalau ini kita gunakan, gambar dan simbol. Nah, seperti itu. Nah, ini gambar dan simbol yang akan kita gunakan. Nah, perhatikan satu-satu. Nanti kita bahas satu-satu deh ini. Nah, ini contohnya, yang tadi, program menghitung jumlah, gaji kotor karyawan ya. Kalau sudah dijadikan dalam bentuk flowchart. Kalau dalam bentuk pseudocode tadi seperti abstrak dengan langkah-langkah satu persatu ya. Kalau ini menggunakan, simbol dan, gambar. Nah, masing-masing ini dia punya aturan penggunaannya, Saudara. Tidak sembarang pakai ya, berarti ada aturan penggunaannya karena dia menggambarkan, aturan tertentu. Nah, ini dia aturannya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, pertama dari atas ya. Ingat kalau kita bikin flowchart, nah ini nanti ada tugas nih untuk bikin flowchart ini, jadi silakan diperhatikan dengan baik. Eee, Pertama untuk membuat flowchart, selalu dimulai dengan ini, namanya terminator. Dimulai dengan terminator juga diakhiri dengan terminator kayak gitu. Terminator pertama, nah, jadi simbol terminator ini gunanya adalah untuk menyatakan awal atau akhir suatu program, gitu ya. Bisa di-zoom nggak sih? Ah, bisa nih. Nih, menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi ketika program dimulai dengan terminator, ini terminator start kayak gitu ya. Diakhiri juga dengan terminator dengan, nama N, kayak gitu. Itu aturan pertama. Aturan kedua, kalau kita menggunakan, input atau memasukkan data atau menampilkan data, gunakan simbol ini, simbol jajar genjang. Nah, kayak gini ya, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan, kayak gitu. Jadi karena tadi program kita untuk, langkah pertamanya menampilkan jumlah jam kerja karyawan gitu ya, tampilkan teks, masukkan jumlah jam kerja karyawan. Maka kita gunakan simbol ini, simbol jajar genjang kayak gini ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, masukkan jumlah jam kerja karyawan gitu. Kita gunakan lagi simbol ini, jajar genjang. Karena dia berbentuk, memasukkan data menggunakan keyboard ya. Jadi ingat itu pokoknya setiap yang ada interaksi dengan keyboard, ada interaksi dengan monitor, ada interaksi dengan, hardware kayak gitu ya, gunakanlah ini, simbol input output ini. Nah,
3 juga begitu karena kita menampilkan teks masukkan gaji per jam karyawan, kita gunakan lagi simbol ini. Langkah keempat juga gitu karena kita menginputkan gaji per jam karyawan, maka kita gunakan simbol ini lagi. Nah, langkah kelima, karena ini prosesnya itu menghitung ya. Jadi kalau kalimatnya menghitung, memproses, mengkali, membagi kayak gitu. Nah, gunakan simbol kotak seperti ini. Simbol kotak ini. Nah, ya. Ini simbol ini gunanya untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer kayak gitu. Jadi apapun itu proses yang dilakukan komputer seperti mendownload, mengupload, menghitung, membagi, itu gunakan simbol yang ini. Nah, setelah itu baru kita tampilkan lagi, kita gunakan lagi simbol input output dan selesai programnya. Nah, seperti itu kalau membuat flowchart-nya. Ada lagi simbol-simbol yang lain jangan lupa. Di simbol apa itu? Pertama simbol flow yang ini atau garis ya. Ini untuk menyatakan arah kemana tujuan berikutnya dari program kita gitu. Nah, simbol yang ini yang bulat ini dipakai kalau misalnya di satu halaman kerja kita itu di satu halaman kita itu udah penuh simbolnya semua dan mau nyambung ke halaman berikutnya, nah, taruh panahnya ke sini, baru disambung lagi di halaman berikutnya kayak gitu. Ini juga eh, gunanya untuk on page reference, teman kerja yang berbeda. Artinya ini masuknya, ini keluarnya kayak gitu. Simbol yang lain ini simbol decision ya. Nah, ini gunanya kalau misalnya kita ada pengambilan suatu keputusan. Biasanya antara iya atau tidak gitu. Atau ada dua keputusan antara iya atau tidak. Berikutnya yang ini ada manual operation, ini sesuatu yang dilakukan oleh komputer seperti misalnya kita menulis di manual kayak gitu atau ada sesuatu yang tidak dikerjakan oleh komputer, kita gunakan simbol ini. Ini jarang digunakan sih sebenarnya. Yang ini ada simbol dokumen. Nah, ini kalau misalnya kita mengoutputkan sesuatu dalam bentuk fisik seperti di print gitu ya di kertas, nah, gunakan simbol yang ini. Yang berikutnya ada predefined process, ini adalah untuk menyatakan suatu bagian subprogram. Jadi kalau misalnya kita memerlukan suatu proses tertentu sebelum mengerjakan proses yang lain, maka kita arahkan ke sini dulu. Artinya ini harus diselesaikan dulu sebelum menyelesaikan proses berikutnya kayak gitu. Itu tujuannya. Ini display, ya ini beda, ini mirip dengan yang ini tadi ya, yang kejar-kejar tadi ya. Tapi bedanya yang display ini cuma bisa digunakan untuk menampilkan output saja. Nah, kalau jejar kencang tadi bisa kita gunakan untuk input output, yang ini cuma bisa dipakai untuk menampilkan output saja, menampilkan sesuatu kayak gitu. Yang terakhir simbol preparation ini menyatakan untuk menyediakan tempat atau menyediakan suatu nilai tempat untuk menaruh nilai tertentu. Misalnya kita seperti tadi, kita sediakan dulu tempat untuk menampung jumlah gaji kayak gitu. Bisa gunakan simbol ini. Nah, gitu. Kalau misalnya butuh banget untuk menyatakan itu ya menyediakan tempat untuk menaruh gaji, maka kita gunakan simbol ini. Oke, ingat saudara dalam mendesain program itu ada 3 proses utama. Pertama adalah input, proses, dan output. Ingat itu selalu ada dimanapun kalian bikin program dan dimanapun kalian menggunakan komputer. 3 proses ini pasti selalu ada. Dan beginilah cara kerja komputer sebenarnya. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya apa, yang diprosesnya apa, responnya apa, kayak gitu. Misalnya inputnya kita geser mouse, gitu kayak gini ya, saya bapak geser mouse ini. Prosesnya adalah pindahkan kursor yang ada di monitor, kayak gitu. Outputnya, ya tampilan ini. Gitu. Atau apalagi, inputnya adalah bapak menekan tombol C, kayak gini. Prosesnya tampilkan proses simpan data huruf C di dokumen kayak gitu. Nah, outputnya tampillah dokumen itu di monitor kita. Nah, selalu kayak gitu. Termasuk juga dalam mendesain program. Pastikan inputnya apa,
prosesnya apa, outputnya apa, kayak gitu. Nah, jadi kita tahu tujuan arah program kita kayak gimana. Nah, contoh yang tadi misalnya kita pakai lagi menghitung gaji karyawan ya kayak gitu ya. Jadi jam kerja inputnya apa? Ada jam kerja, ada gaji per jam. Nah, prosesnya adalah jam kerja dikali gaji per jam, hasilnya adalah gaji kotor kayak gitu. Gaji tanpa potongan. Nah, itu contoh sederhana dalam proses mendesain program. Nah, satu lagi yang paling penting tadi Bapak ada bilang ini ya, ada jam kerja, ada gaji, ada gaji, ada gaji per jam. Nah, tempat menyimpan datanya cepat kita menaruh data itu di komputer namanya variabel. Nah, jadi variabel ini adalah nama yang merepresentasikan data dalam memori komputer. Jadi kalau kita mengetikkan sesuatu itu ya, mengetikkan data kayak gitu, itu kan disimpan di memori komputer. Nah, tempat menyimpannya itu namanya variabel. Fungsinya adalah menyimpan data dari proses input atau output. Jadi setiap input atau output ada variabel tempat menampung datanya. Nah, untuk dalam membuat variabel ini, itu ada aturannya lagi, saudara ya. Seperti ini. Terutama nih saudara-saudara yang baru bikin program nih. Pertama, variabel itu, nama variabel itu atau tempat kita menaruh data, menaruh nilai dari input output kita itu tidak boleh menggunakan keyword dalam bahasa pemrograman. Apa aja itu contohnya seperti print, main gitu ya. Pokoknya keyword-keyword dalam bahasa pemrograman seperti copy kayak gitu ya, atau apapun kalimat-kalimat yang dipakai di bahasa pemrograman itu tidak boleh digunakan untuk menjadi variabel. Biasanya kalau kita paksakan juga dia akan error biasanya. Dan program kita tidak akan jalan. Yang kedua, tidak menggunakan spasi. Nah, artinya semuanya dempet semua, nggak ada pakai spasi, nggak ada pakai ya tidak ada pakai spasi ya, kayak gitu. Boleh pakai underscore kayak gini, boleh. Boleh juga kayak gini. Huruf besarnya digunakan huruf berikutnya digunakan huruf besar kayak gini ya. Itu bisa dipakai. Nah, berikutnya aturan ketiga, karakter pertama itu harus berupa huruf. Huruf A sampai Z atau underscore boleh. Underscore boleh dipakai untuk huruf pertama. Selain itu tidak boleh dipakai untuk huruf pertama. Nah, aturan keempat, ini variabel ini sifatnya itu case sensitif. Artinya variabel dengan nama ini, jumlah gaji dengan huruf G besar, itu komputer akan membacanya akan berbeda dengan tempat menampung variabel dengan nama jumlah gaji dengan G-nya kecil. Nah, perhatikan itu dalam mendesain variabel. Nah, ini contohnya nih. Kita punya variabel gaji underscore per underscore jam. Nah, ini benar cara ini yang betul ya, karena pertama kita tidak pakai spasi, kita tidak pakai keyword dalam bahasa pemrograman juga tidak. Dan kita juga memulai dengan ini karakter pertama harus berupa huruf ya, kayak gitu ya. Yang kedua ini juga benar, tapi ingat ini dan ini adalah tempatnya berbeda. Walaupun namanya mirip, tapi tempatnya berbeda. Misalnya kita simpan ke sini, gaji per jamnya, kemudian kita panggil lagi gaji per jam dengan nama ini. Dia nggak akan ketemu data yang sebelumnya di sini ya. Berikutnya ini contoh yang salah nih. Contoh gaji per jam yang salah. Nama variabel yang salah kayak gitu. 3D gambar. Nah, dimulai dengan 3, nah, ini melanggar aturan ya, artinya ini akan menghasilkan program error nanti. Ini betul karena dimulai dengan huruf J, di belakangnya ada angka boleh. Nah, yang ini salah. Kenapa? Karena dia menggunakan pagar ini. Ini tidak boleh digunakan sebagai nama variabel pagar ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba bikin flowchart deh. Ada 3 contoh nih yang biasanya Bapak pakai. Pertama ada flowchart membuat rule dadar, kedua ada flowchart menyebar informasi, ketiga ada flowchart menghitung rata-rata 3 bilangan.
Sekarang kita akan coba bikin flowchart untuk menghitung rata-rata 3 bilangan deh. Ini yang ketiga nih. Bis ya. Nah, untuk bikin flowchart biasanya Bapak pakai program online ya, biasanya kalau Bapak pakai. Namanya kalau kalian ketik di Google itu draw.io. Nah, yang ini biasanya Bapak pakainya yang ini nih. Flowchart Maker online diagram software. Sampai di sini silakan dipilih kalian mau nyimpannya di mana, mau nyimpan di Google Drive, di device atau di tempat lain. Kita nyimpan di device saya dulu. Pilih di new apa? New diagram. Oh, sepertinya meetingnya mau habis nih, saudara ya. Berapa menit lagi nih? Baca dulu. Cukup lah kayaknya ya. Kita cek kita apa dulu, kita lanjutkan aja. Pertama klik new diagram, dan masukin namanya. Misalnya kita pilih flowchart dulu ya, jangan lupa kita pilih flowchart. Masukin namanya misalnya flowchart rata-rata 3 bilangan kayak gitu. Create. Nah, ini udah ada contohnya. Kita lihat dulu. Nah, di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini, ada yang bisa kita pakai di sini. Flowchart paling bawah ya. Ada jenis-jenis flowchart yang bisa kita pakai. Nah, kayak gitu. Ingat selalu dimulai dengan terminator, atau ini juga boleh mirip-mirip ya. Start kayak gitu. Kasih nama, mulai program. Nah, berarti dalam mendesain program untuk menghitung rata-rata 3 bilangan, berarti kita perlu 3 buah bilangan. Berarti kita proses pertama adalah kita inputkan 3 bilangan. Gitu. Berarti kita gunakan simbol ini, data atau input. Lalu apa panahnya, arahkan ke bawah. Nah, gitu. Misalnya, masukkan bilangan 1 gitu. Berikutnya bawa lagi boleh dengan bentuk yang sama, masukkan bilangan 2. Berikutnya kita ambil panah sini, atau bisa juga kita tarikin di sini ya, sama aja. Nah, itu masukkan bilangan 3 kayak gitu ya. Tipe lagi nih. Jangan lupa panahnya. Klik di sini, bisa juga ambil panah. Ini, ambil panah. Aduh. Nah, klik panah sini aja deh biar cepat. Nah, setelah masuk 3 bilangan, apalagi kita butuhkan berarti kita masuk ke proses mencari rata-rata. Berarti gunakan simbol proses ya. Ini proses. Taruh di bawah sini, arahkan panahnya. Bagaimana cara mencari rata-rata dari 3 bilangan? Tinggal gunakan rumus matematika aja yang sederhana. Bilangan 1 tambah bilangan 2 tambah bilangan 3 dibagi 3 gitu. Jangan lupa kurungnya supaya salah nanti hitungannya.
Nah, kayak gitu. Nah, satu lagi jangan lupa tempat menaruh, hasilnya. Sama dengan hasil. Nah, hasilnya baru kita tampilkan lagi menggunakan simbol ini. Boleh simbol ini boleh, tapi kalau terakhir kita pakai ini aja. Hasil. Nah, begitu. Lalu kita akhiri programnya dengan menggunakan simbol terminator lagi ya. Nah, dia terminator nih. Nah, dari sini berarti tarik dari sini. Panah ke bawah. Selesai. Begitulah kira-kira cara bikin flowchart, saudara. Ini juga bisa dibikin di Microsoft Word, tapi agak susah di Microsoft Word. Lebih gampang pakai ini deh kalau kalian mau pakai ya. Kalau mau bikin lebih cepat pakai ini. Nah, udah selesai, tinggal kalian pilih klik file, kemudian save as. Enggak, klik file, kalian pilih export as, pilih PNG atau PDF. Kalau untuk ngumpulin kalian pilih PDF deh. PDF, kemudian simpan, ekspor, download, gitu. Nah, muncullah hasil dari yang kita bikin tadi. Ini dia. Flowchart program untuk menghitung rata-rata 3 bilangan. Nah, ini yang sederhana. Kalau flowchart yang program yang asli, saudara, itu panjang, saudara. Kalau kalian lihat di di Google ya, flowchart apa misalnya, flowchart sistem informasi akuntansi misalnya kayak gini. Nah, kalian cari gambar misalnya. Nah, kayak gini nih. Wah, ini skripsi orang nih. Nah, dia contohnya. Nih, contohnya. Flowchart kalau di aplikasi program yang lumayan besar. Nah, dimulai dari start, seperti biasa. Kemudian masuk ke sini. Masuk lagi ke sini, dokumennya apa, kayak gitu. Bisa masuk lagi ke sini, dokumennya apa, ini input data lagi, ada dokumen lagi, input data lagi, dokumen lagi, input data lagi, sampai nanti programnya selesai. Nah, seperti ini contoh dari flowchart di dunia nyata. Kalau tadi flowchart yang lebih sederhana, karena program kita sangat sederhana ya, kayak gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kalian bikin program yang kompleks, kalau kalian bikin program deskripsi atau tugas akhir ya, kalau kalian bikin tugas akhir untuk program, ini harus selalu ada nih bikin voucher kayak gini. Karena menggambarkan alur proses dari program kalian kayak gitu. Kalau dia nih pakainya prosedur pencatatan barang produk jadi kalau dia. Dan tidak hanya di ini sih tidak hanya di program aja, kadang kita juga perlu ini untuk menggambarkan proses pekerjaan dari sebuah perusahaan atau proses pekerjaan dari sebuah alur layanan kayak gitu. Bisa juga dipakai flowchart ini. Oke, itu untuk minggu ini ya. Ada pertanyaan silakan terkait flowchart ini.